Oke, Mbak. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, because we do have so many things in common, let me menyampaikan pantun pada hari ini ya Bapak Ibu. Ke lapangan menggembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawa pantun. Bibir dikulum, sampai ke negeri Samoa. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih ada satu lagi Bapak Ibu. Beli menekan palu di pasar antik. Perkenalkan, ini Lulu yang cantik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar nih Bapak Ibu yang hadir pada hari ini? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Tak kenal maka tak sayang nih di sini. Pada hari ini narsum kita terdapat atau berasal dari dua instansi yang berbeda. Ternyata lokasinya ini loh di kawasan yang sama. Tapi sayangnya nih Bapak Ibu, walaupun di kawasan yang sama, saya belum pernah ke Galeri Melaka ini. Nah, yang pertama kita ada Pak Suparta atau biasa dipanggil dengan sebutan Pak RT yang berasal dari Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta. Baik, halo Bapak Pak Ibu RT. semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam, baik, Bapak. makasih Mbak Lulus. Nah, baiklah. Jadi selain bertugas menjadi seorang pemandu wisata ya Pak RT, Pak RT juga merupakan pengurus dari IPMI atau Ikatan Pemandu Museum Indonesia. Bukan begitu Pak RT? Betul. Betul, Neng. Ya. Selanjutnya, tak lain dan tak bukan ada narsum kita, tetangga kita sebenarnya ini neighbor ya, dari Galeri Melaka Jakarta. Ada Ibu Wulan dan juga Pak Rian. Halo, apa kabar Ibu Bapak? Alhamdulillah. Salam kenal semuanya. Baik. Salam kenal. Nanti mungkin setelah ini kita bisa visit Galeri Melaka ya Bapak Ibu ya? Boleh, silakan. Apakah sudah dibuka Bapak Ibu? Oh, sudah. Sudah dibuka walaupun pengunjungnya ya sedikit. Kurang juga. Berarti karena sedang masa pandemi ya, jadi mungkin pengunjungnya juga dibatasi untuk umum ya, sama halnya dengan di Museum Sejarah Jakarta. Gitu. So, kita hari ini mau ngapain sih Bapak Ibu? Kok rame-rame di sini? Ada apa ya? Saya juga nggak tahu ada apa. Jadi hari ini Bapak Ibu kita akan, kita mungkin diskusi santai ya, diskusi ringan. We actually held a talk show. Jadi tajuk pada hari ini adalah kehidupan sehari-hari dari petugas garda terdepan. So, the social daily life of the frontliners. Karena memang kita ini bekerja di industri pariwisata. Dan ternyata Bapak Ibu, profesi kita ini menjadi profesi yang sangat penting. Karena memang di garda terdepan. So, talking about the frontliners, mungkin kata-kata frontliner ini atau garda terdepan terkenal. Karena sedang masa pandemi Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang tuh banyak ngomong, oh ini garda terdepan. Mungkin kalau di industri kesehatan ada yang namanya dokter, perawat. Tapi di industri pariwisata sendiri ada yang namanya pemandu wisata. Atau pemandu yang bertugas di misalnya Galeri Melaka atau Museum Sejarah Jakarta. Nah mungkin ini sebagai seorang pemandu, tugas kita bukan hanya memandu Bapak Ibu ya, tapi kita juga harus memberikan informasi yang akurat. Lalu kita juga mengedukasi masyarakat tentang sejarah yang terdapat di instansi di mana kita bekerja. Nah, talking about sejarah nih Bapak Ibu, saya mau dengar gimana sih sejarah dari kedua instansi Bapak Ibu bekerja. Mungkin dari Galeri Melaka ya, mungkin Pak Rian atau Bu Wulan bisa menceritakan tentang sejarah dari Galeri Melaka kepada Bapak Rian dan Ibu Wulan. Waktu dan tempat kami persilakan. Sejarah berarti sejarah itunya ya Mbak ya, apa kantor galerinya? Kantor galerinya dan juga mungkin sejarah Melakanya ya, karena saya dengar Pak Melaka itu termasuk cultural city ya, city of heritage ya di Malaysia. Wah bagus banget ini. Jadi kita sebenarnya sudah ada di Kota Tua ini pada tahun 2013, tepatnya bulan Februari. Jadi selama dari 2013 sampai 2017 akhir, semua itu kami ada di Jalan Melaka. Di sebelah sungai besar ya, kali besar Pak ya, dekat dengan kampus. Saya kurang hafal juga nama kampusnya.
Jadi dari sini ada sebelah kiri Jalan Melaka namanya, dari Kota Tua. Nah, sampai 2017 akhir, akhirnya dicanangkan perencanaan untuk pindah ke pusat Kota Tua, yaitu di lapangan Fathahilah ya, Taman Fathahilah itu. Nah, akhir 2018, tepatnya bulan Desember, mulai dibuka percobaan, langsung pada Februari itu peresmian sampai sekarang. Sorry Mbak, di mute soalnya. Mbak. Nah, mungkin dari Pak Suparta atau Pak RT, maaf ya saya kurang fokus. Jadi boleh tolong untuk menceritakan tentang sejarah dari instansi tempat Pak Suparta bekerja. Secara garis besarnya mungkin Pak RT ini kerja di mana sih, atau sejarahnya itu bagaimana nih? Pak RT mungkin boleh di-unmute dulu. Soalnya tadi. Baik, Mbak Lulu, terima kasih ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suparta ya, sebagai petugas pemandu tadi seperti yang Mbak Lulu bilang. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada Bapak Ibu yang dari Galeri Malaka, salam kenal ya. Mungkin kita bertetangga, tapi memang masih di kawasan Kota Tua ya Pak ya. Baik, sebelumnya saya akan sedikit cerita mungkin atas permintaan Mbak Lulu ya. Jadi Museum Sejarah Jakarta ini memang lebih ngetop orang menyebutnya Museum Fathahilah, Bapak. Walaupun nama resminya itu adalah Museum Sejarah Jakarta yang diresmikan oleh Gubernur pada saat itu Bapak Ali Sadikin, tepatnya di tanggal 30 Maret 1974 ya. Adapun untuk gedungnya itu sendiri itu selesai pembangunannya di tanggal 10 Juli 1710 Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang tahun 2020 usia gedungnya itu sudah sekitar 310 tahun ya. Sudah lebih dari 3 abad ya. Adapun fungsinya pada saat awal didirikan yaitu sebagai kantor Balai Kota Belanda di Batavia dan juga kantor Dewan Pengadilan. Tapi gedung ini tidak cuma dipergunakan oleh orang Belanda. Di tahun 1942 sampai 1945 pada masa pendudukan Jepang, gedung ini sempat dipakai oleh tentara Daini Nippon Jepang sebagai markas logistik atau perbekalan. Ya, artinya Jepang pun sempat menggunakan gedung ini selama sekitar 3 tahun. Ya, baru nanti tahun 1972 setelah direnovasi dan diperbaiki, kemudian diserahkan kepada Pemprov DKI yang akhirnya tadi 30 Maret 1974 sampai sekarang resmi menjadi Museum Sejarah Jakarta. Mungkin Iya, baiklah Pak RT, mungkin begitulah ya sejarah dari Museum Sejarah Jakarta sendiri. Memang sering disebut Museum Fathahilah ya, tapi kalau misalnya kita browsing ternyata Museum Fathahilah tuh tidak ada ya Bapak Ibu ya. Karena mungkin Museum Fathahilah hanya nama bekennya gitu. Nah, saya tuh tadi barusan lihat ya video yang ditampilkan, ini agak, it's kind of very romantic sebenarnya. Jadi kalau bisa kita ada di lantai atas Museum Sejarah Jakarta, kita bisa melihat gedung Galeri Melaka. Nah, sedangkan kalau misal kita berdiri di atas Galeri Melaka, kita bisa melihat gedung Museum Sejarah Jakarta. Ini sangat amat romantis ya. Iya, bisa say hi sebenarnya ya. Baiklah. Jadi mungkin next setelah ini kita bisa, boleh ya Bapak Ibu mampir, atau Bapak Ibu kalau bisa mau berkunjung, boleh banget ke Museum Sejarah Jakarta. Pintu kita terbuka untuk, apalagi kita kan tetangga, kita juga sangat-sangat membuka pintu untuk dari Museum Sejarah Jakarta. Baiklah, mungkin next time setelah kita saling mengunjungi instansi satu sama lain, kita bisa ke Melaka bareng ya Bapak Ibu ya. Oh iya, amin. Amin, boleh. Amin. Nah, Bapak Ibu selanjutnya bisa diceritakan nggak sih kegiatan sehari-hari sebagai frontliners itu atau sebagai petugas garda terdepan? Sehari-hari dari pagi tuh ngapain aja, terus setelah sampai di instansi Bapak Ibu ngapain aja, apa aja yang dilakuin, dan sehabis pulang apa aja yang dilakukan. Mungkin dari Pak Suparta terlebih dahulu.
Boleh di-unmute Pak RT? Masih ini ya, otomatis tadi sempat gangguan sinyal, tadi sempat menghilang. Baik, saya ulangi. Jadi kalau saya biasanya tuh tidak tentu pagi itu kalau memang belum sarapan dari rumah, terkadang saya nyampe sini saya langsung buka bekal tuh, langsung saya bongkar tuh muatan yang saya bawa dari rumah, saya sarapan dulu ya biasanya tuh. Nah, terus kalau memang setelah itu kondisi belum ada pengunjung, biasanya saya suka di loket gitulah, lihat-lihat kondisi di loket atau lihat ke halaman luar temenin security gitu kan. Tapi setelah memang petugas loket perlu bantuan juga saya biasanya juga ada di loket juga ya. Tapi terkadang sekarang ini ada beberapa PKL yang memang itu perlu, nggak banyak sih, ada 6 orang yang memang itu diperbantukan untuk luring. Biasanya saya kasih semacam bimbingan atau pengarahan dulu mereka harus ditempatkan di mana dan keliling dulu, biasanya seperti itu. Selebihnya kalau memang ada yang pihak dari sekolah atau mahasiswa yang mungkin memang minta wawancara untuk tugas sekolah, biasanya kita layani juga. Dan apabila ada tugas pengunjung yang minta dipandu juga kita layani juga. Artinya fleksibel ya setiap hari ya, karena nggak sama rutinitasnya. Dalam artian kalau pas lagi banyak ya artinya kita bisa keliling, kalau enggak ya kita hanya standby siap ya, menunggu pengunjung gitu. Sampai akhirnya nanti kita bergantian untuk isoma. Ya seperti itu saja sih rutinitasnya, tidak terlalu jauh. Artinya kita siap sedia melayani pengunjung bila mana suatu waktu pengunjung datang. Intinya seperti itu sih ya. Ya dulu ya. Terima kasih. Oke, baiklah Pak RT. Mungkin iya seperti yang dibilang Pak RT ya, yang namanya petugas garda terdepan ya, frontliners, kita harus standby terus ya Pak RT ya. Nah mungkin dari Bu Wulan nih, gimana sih kegiatan sehari-hari selama di Galeri Melaka Ibu? Kurang lebih sama. Hampir sama sih Mbak. Suparta ya. Ya hampir sama. Jadi biasanya kalau misalkan kita pagi itu datang, soalnya kan kita itu tidak ada absensi ya. Kita datang, kita cek and recheck semua galeri, takutnya ada hal-hal atau harus maintenance. Soalnya galeri di kita itu full partisi, full furnish Pak. Jadi bukan bangunan asli yang ada di gedung pos itu. Karena dulu menggunakan partisi lagi, jadi takut-takut ada kejadian seperti vinil ngangkat dikit, itu kita bisa laporkan langsung gitu kan, atau ada hal-hal aneh lah ibaratnya. Saya semalam kan kita tidak tahu apa yang terjadi ada di galeri gitu kan. Habis itu kita bersihkan ya meja masing-masing, seperti itulah. Kalau saya untuk kebersihan tanggung jawab kita juga. Tanggung jawab sendiri. Ya baiklah. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan mungkin Pak RT, Pak Aryan dan Bu Wulan, kita itu sebagai frontliners kita tuh sebenarnya multitasking ya. Bapak Ibu ya, jadi kita kalau bisa disuruh memandu kita bisa, kita di loket kita bisa, kita juga mengecek and recheck juga bisa ya Bapak Ibu. Nah, kok bisa diceritakan nggak sih nih Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu itu bekerja menjadi frontliners atau petugas garda terdepan itu sudah berapa lama? Dan menurut Bapak Ibu, apa sih makna dari petugas garda terdepan? Mungkin silakan dari Bu Wulan. Saya frontliner di galeri masuk 8 tahun ya. Wah, lama ya Bu ya? Itu banyak tahun. Suka dukanya pasti ya? Ya kurang lebih, sampai punya anak 2 udah jadi frontliner. Ya maknanya apa ya? Sebagai frontliner emang tanggung jawabnya lumayan besar juga sih ya. Karena emang kita di galeri kita cuma berdua. Kalau ada apa-apa emang tanggung jawab kita berdua juga. Kebersihan, semua ya kebersihan barang-barangnya semuanya ya udah tanggung jawab kita. Jadi lumayan besar tanggung jawab sebagai frontliner. Gitu. Mungkin dari Pak Rian? Oke. Sama sih ya. Saya juga sama dengan Mbak Wulan juga. 8 tahun juga, soalnya dari pertama diresmikan yang ada di Jalan Melaka, ya kita bareng juga sampai sekarang. Belum ada pergantian sih. 8 tahun juga, udah masuk 8 tahun. Suka dukanya sih karena kita jauh ya dengan pusat.
kalau misalkan seperti sejarah Jakarta kan dia di sana Kantornya pusatnya, di kalau sini. misalkan kami kan langsung ke Melaka, jadi perhubungan lewat by email. Dulu belum ada WhatsApp, aduh pusing. Masih email-emailan, masih SMS. susah lah. Kalau misalkan udah masuk di tahun 2014, 2015 sudah ada masuk messenger seperti itu. Nah, untuk maknanya kalau misalkan frontliner itu seperti ujung tombak ya, misalnya contohnya. Ya tanggung jawabnya besar juga, soalnya langsung melayani pada customer atau pelanggan. Jadi memang hospitality kita, humble kita, kehangatan kita itu diutamakan. Jadi memang besar juga dari sebuah instansi tersebut. Baiklah, sudah berarti untuk Pak Rian dan Bu Wulan ini sudah 8 tahun bekerja sebagai frontliners ya. Yeah. Itu waktu yang cukup lama ya, 8 tahun lalu saya itu masih kelas 2 SMP Bapak Ibu. Jadi mungkin ini Bapak Ibu senior saya. Baiklah untuk Pak RT. Nggak ada senior kalau kita. Nah untuk Pak RT sendiri nih, sudah berapa lama bekerja sebagai frontliners? Dan menurut Pak RT apa sih nih makna dari frontliners sendiri? Baik, terima kasih Mbak Lulu. Jadi kalau saya dibandingkan dengan Pak Rian sama Bu Wulan, saya termasuknya anak kemarin sore, ya. Karena itu udah 8 tahun ya. Saya itu baru mulai masuk di museum itu awal Januari 2016, artinya mungkin baru sekitar 5 tahunan. Dan karena sebelumnya di tempat lain gitu kan. Jadi sebenarnya mungkin secara pengalaman ya Pak Rian sama Mbak Wulan itu jauh lebih hebat ketimbang saya gitu. Cuman mungkin karena suasana dan lokasi yang berbeda sehingga masalah yang dihadapi mungkin atau kesibukan yang dihadapi agak berbeda ya. Dan untuk makna frontliner garda terdepan ya, menurut saya itu adalah sesuatu penentu ya. Kenapa? Karena pertama kali pengunjung bertemu ya pasti dengan frontliner tersebut, dan itu akan memberikan kesan atau dampak untuk kunjungan berikutnya. Pada saat pelayanannya begitu senang, begitu memuaskan ya, biasanya mereka akan tertarik untuk masuk ya, atau bila perlu untuk datang kembali lagi. Jadi intinya frontliner ini ya, garda terdepan ini salah satu kekuatan dari sebuah museum ya. Karena apabila dia tidak melayani dengan baik, otomatis secara tidak langsung bukan cuma berdampak kepada pemandunya, nanti berdampak juga kepada instansi atau museum. Begitu kira-kira yang melulu ya. Terima kasih. Baiklah. Ya. Nah mungkin ini Pak RT bisa dibilang ini ya, Pak RT ini seumuran ayah saya, tapi semangatnya masih semangat umur 17 tahun ya Pak RT ya. Masih semangat memandu, semangat untuk standby terus di front line dan sebagainya. Nah, tadi menarik juga seperti apa yang dikutip Pak Rian, pemandu itu atau front line merupakan ujung tombak ya dari industri pariwisata sendiri. Nah, saya itu juga pernah dapat ini Pak ceritanya, dapat suatu ujangan, sebuah kata-kata mutiara berbunyi, "We will never get a second chance to give a first impression." Ternyata begitu, dan itu ternyata masih saya terapkan sampai sekarang. Jadi kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua untuk memberikan kesan pertama. Ya. Karena ternyata Bapak Ibu ya, kesan pertama itu membentuk kita. Jadi kalau misalnya kita mau, misalnya orangnya judes, kayak saya kan mukanya judes banget. Jadi kalau misalnya bertemu pengunjung tapi awalnya sudah senyum, nanti pengunjungnya akan terus-terusan menganggap kita ramah dan sebagainya seperti itu. Nah, tadi kan sudah dibahas nih Pak Rian dan Bu Wulan itu sudah 8 tahun. Sudah bisa dibilang cukup lama ya, bisa dibilang menjadi orang yang sangat paham di instansi Bapak Ibu bekerja. Apalagi Pak RT ya sudah sangat paham dengan misalnya sejarah, materi dan juga koleksi yang terdapat di instansi Bapak bekerja. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian nih, apakah usia itu menjadi sangat penting di saat kita menjadi frontliners? Apakah usia menjadi sangat penting ketika kita menjadi petugas garda terdepan? Nah, menurut Bapak Ibu juga, berapa sih usia minimum dan maksimum apabila kita ingin menjadi petugas garda terdepan? Mungkin boleh dari Women First, Ibu Wulan, silakan. Umur pengaruh ya, karena
Kayaknya saya bingung jawabnya. Kalau dibilang maksimal, kayaknya umur 40 tahun juga masih bisa ya jadi frontliner. Tapi dengan pengalaman sebelumnya, kalau gimana ya? Ya, kayaknya kalau dari lebih muda untuk jadi frontliner lebih bagus. Jadi pengalamannya bisa tambah banyak. Jadi ya kalau begitu, Parian gimana jawabnya? Dan semangatnya juga mungkin semangatnya masih Ya, masih. Silakan Pak Rian. Terima kasih Mbak Lulu. Biasanya sih kalau misalkan untuk di Indonesia sendiri, dia lebih condong ke fresh graduate atau ya baru lulusan lah ibaratnya. Kalau misalkan dia sudah mumpuni, bisa juga masuk. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan yang 40 tahun, kita bisa sebut senior seperti Bapak RT ini. Jadi tidak menutup kemungkinan sih Pak. Bisa langsung seperti apa ya, tenaga ahli lah kalau misalkan kita sebutnya dari bahasa Melayu itu tenaga ahli. Tidak, kalau misalkan batasan umur, mungkin yang paling bawahnya itu minimal dari lulusan atau fresh graduate. Itu pun harus menguasai kemampuan frontliner itu sendiri. Tapi kalau misalnya untuk batasan umur, saya kira tidak ada batasan sih kalau misalnya untuk batasan umur. Tergantung instansi tersebut menerima apakah umur, mohon maaf, 45 tahun itu masih bisa bekerja di instansi tersebut atau enggak. Kayak gitu. Baiklah, terima kasih Bu Wulan dan Pak Rian. Nah, untuk Pak RT sendiri bagaimana nih selaku senior kita dan juga tenaga ahli? Baik Mbak Lulu, terima kasih. Jadi pertama tadi mengenai usia ya, menjadi sesuatu yang utama gitu ya dalam pelayanan di garda terdepan. Jadi kalau menurut saya, jadi kalau dalam hal ini mungkin setiap orang akan berbeda mungkin pendapatnya ya. Jadi kalau saya sendiri lebih ke tidak terlalu berpengaruh dalam artian gini. Karena yang penting itu siapapun, baik itu yang muda, yang tua atau yang setengah tua ya. Setengah tua itu setengah tua gimana tuh Pak RT? Bisa dijelaskan setengah tua itu bagaimana? 30 tahunan lah mungkin sekitar itu mungkin sudah mulai muda kembali Pak ya. Ya antara itulah ya saya ini perkirakan. Itu yang penting dari semua itu adalah bagaimana kesungguhan dia, kemauan dia, semangat dia dalam bekerja. Pun yang muda misalkan ya semangatnya hilang, sudah tidak ada niatan gitu kan. Sehingga akhirnya artinya mungkin yang muda memang secara fisik lebih fresh ya, penampilan mungkin bisa lebih terlihat cerah gitu kan. Nah, tapi pun dia kalau tidak mau belajar, tidak mau tahu lebih dalam tentang apa yang ada di bidang pekerjaannya pun itu pun tidak menjadi satu jaminan gitu kan. Jadi intinya kalau bagi saya kesungguhan bekerja, ketulusan bekerja ditambah dengan kemampuan mengetahui teknik etika dan pengetahuan koleksi itu jauh lebih penting ketimbang hanya mempermasalahkan usia. Gitu loh kira-kira. Jadi mungkin yang saya bilang tadi yang muda memang secara fisik ya, secara penampilan bisa lebih fresh, menarik, energi gitu ya. Tapi itu perlu didukung oleh hal-hal lainnya di luar itu. Gitu loh Mbak Lulu. Terima kasih kira-kira ya. Terima kasih Pak RT, jawabannya sangat amat ini ya, sangat amat memuaskan saya begitu. Karena sebenarnya age doesn't matter gitu ya. Ternyata. Jadi tadi ada kriteria usianya bagaimana Pak RT? Ada yang muda, tengah tua, dan tua ya. Jadi mau kita umurnya berapapun ya Pak RT, kalau misal kita punya semangat kerja, terus kita punya totalitas kerja dan loyalitas kerja yang baik, kita tuh juga akan semangat terus ya Pak RT ya. Yang penting. Baiklah. Nah, ini kan mungkin kalau misalnya kita jadi frontliner, banyak banget nih kita ada pengunjung dari mana aja. Misalnya kita status pengunjungnya, lalu kriteria pengunjungnya dari mana aja. Terus pengunjung itu kan pasti Bapak Ibu punya karakter yang berbeda-beda ya. Nah, pernah nggak sih Bapak Ibu kayak mengalami komplainan atau mengalami kritikan dari pengunjung? Atau mungkin yang
lagi viral, mungkin lagi rame, sekarang kan orang-orang semuanya punya gadget nih Bapak Ibu. Nah, orang-orang itu pasti bisa menulis review ya di Google Review, lalu di Instagram, ataupun di sosial media mana aja. Karena kalau if we talk about sosial media itu bukan lagi menjadi sebuah keinginan ya, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Nah, apakah Bapak Ibu sendiri pernah mengalami kritikan langsung dari pengunjung atau komplainan dari pengunjung? Nah, bagaimana sih triknya untuk menangani komplainan tersebut? Nah, kalau misal saya nih dikasih pertanyaan seperti itu, mungkin saya akan checking gitu. Karena mungkin saya orangnya agak takut kalau bisa nerima kritikan atau komplainan. Nah, mungkin ini dari Bapak Ibu punya jawabannya. Silakan dari Pak Suparta. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertama kita ubah image dulu ya. Jangan kita anggap itu sebagai kritikan ya. Kita perhalus bahasanya, katakanlah itu sebagai masukan. Jadi akan lebih terasa lebih tidak menyakiti gitu ya, terasa lebih halus gitu. Jadi masukan yang dia berikan kepada kita itu bisa kita selesaikan. Pertama, seperti kita tahu ya, kita punya 3 magic word ya. Maaf, tolong, terima kasih ya. Itu adalah bahasa yang umum dipakai dalam pelayanan. Jadi biasanya kita akan bilang mohon maaf Bapak Ibu ya, kita gali, kita tanyakan permasalahannya seperti apa persisnya dan maunya seperti apa. Contoh mungkin Mbak Lulu ingat waktu kunjungan ramai banyak sekali yang maaf nih bilang kok di atas panas ya, gitu ya. Waktu itu sampai bilang seperti itu. Bilang juga kita kasih tahu karena memang aktivitas hari ini kebetulan memang ramai pengunjungnya dan memang ada beberapa koleksi yang tidak boleh terlalu dingin kita bilang gitu ya, karena memang kalau koleksi itu ada aturan suhu tertentu gitu. Jadi kalau menurut pendapat saya, apapun itu masukan yang dia berikan, sejauh bagaimana cara kita menyampaikan penyelesaian masalah itu, ya, diperkuat dengan bukti data dan fakta yang kita punya, ya, insya Allah biasanya mereka bisa terima, ya. Artinya tidak harus dengan menunjukkan bahwa mereka itu tidak boleh berkata begitu atau yang benar itu saya, tidak usah seperti itu, ya. Kita jawab saja dengan argumen, dengan bahasa yang baik dan benar, dengan data dan fakta yang sesuai. Kira-kira begitu Mbak Lulu ya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya Bu Wulan dan Pak Rian mungkin punya trik sendiri nih apabila menghadapi komplainan atau kritikan dari baik itu secara langsung ataupun dari internet. Nah, bagaimana sih caranya? Karena nih saya sebagai anak muda kadang-kadang saya suka sedih sendiri apabila ada komplainan atau kritikan. Mungkin dari Pak Rian terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Lulu. Biasanya sih orang masuk ke Galeri Melaka, kritikan pertamanya itu adalah kenapa sih Pak atau Bu buka sendal, itu yang pertama. Soalnya di kita itu harus buka sendal, harus pakai minimal harus pakai kaos kaki, harus buka sendal. Itu yang utama. Biasanya orang dari luar pun ngomong kenapa harus buka sendal. Gitu. Saya jelaskan kebersihan memang kita menggunakan lantai vinil, tidak bisa langsung alas penginjak lantainya. Seperti itu. Sama sih halnya dengan Bapak Suparta, kita melihat kritikan itu secara masukan. Seperti masukan, kita cermati dulu apa masukan customer. Di saat sudah selesai, kita mengerti, nah kita jelaskan baik-baik apa yang dikomplainkan oleh customer tersebut. Ya, seperti itu. Baik, mungkin dari Bu Wulan? Kalau yang saya rasain sampai sekarang sih belum ada kritikan yang tajam-tajam banget, nggak yang gimana-gimana, paling kayak tanya-tanya doang. Kalau emang masih bisa, kita dengerin aja. Misalnya kita tanya, kita dengerin, kalau emang bisa jawab. Tapi memang kalau kritik itu kebanyakan jadi masukan buat kita juga. Nantinya bisa kita kasih tahu ke Perzim tentang masukan-masukan kayak gitu. Nggak ada, misalnya sampai sekarang sih nggak ada kritikan yang nyakitin gitu. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Nah, baiklah, mungkin nih karena saya dan Pak RT dan mungkin teman-teman yang ada di sini belum pernah berkunjung ke Galeri Melaka, boleh tahu nggak sih Bapak Ibu untuk jam operasionalnya dan juga harga tiket masuknya itu berapa? Oh, untuk jam operasional itu dari jam 9 untuk biasanya jam 9 sampai jam 5, Mbak. 5. Nah, kalau misalkan untuk sekarang dia ada
sedikit pemotongan waktu sampai jam 3. Jadi kita masuk jam 9 sampai jam 3. Nah, untuk hari liburnya itu sama seperti kita di sini Kota Tua, itu hari Senin. Nah, untuk tiketnya kita free, gratis. Free. Ya. Apakah harus Free, kita membuat gratis. appointment terlebih dahulu Oh, enggak. misalnya? Enggak. Oh, berarti Langsung bisa masuk langsung aja. nanti saya bisa langsung ke sana masuk. ya? Iya. Boleh. Nah, mungkin Pak RT nanti kita bisa berkunjung juga ke Melaka, mungkin juga bisa didoain supaya kita bisa ke Melakanya langsung. Iya. Amin. Ayo. Jadi ini Mbak, terkadang di kita itu disediakan kalau misalkan kan karena pandemik ini, jadi kita tidak ada update seperti pamflet, seperti voucher. Jadi setiap 3 bulan sekali kita ditayangkan voucher untuk kita kan foreigner ya atau turis asing datang ke sana, kita ada potongan harga. Ya disediakan di berbagai brosur ada potongan-potongan harga untuk turis asing seperti kita. Wah. Jadi memang, begitu ya Pak RT. Jadi memang kebanyakan sih backpacker ya datang ke kami nyari-nyari ada nggak voucher atau informasi apa sih yang terbaru gitu kan dari Melaka atau seperti mapnya yang terbaru juga kita ada. Map yang terbaru. Kita ada lembar-lembaran map, kita kasih bagikan secara gratis. Baiklah, terima kasih Pak Rian dan Bu Wulan. Mungkin nanti setelah ini kita akan ke sana kali ya, kita akan lihat-lihat. Boleh, silakan. Bagaimana isinya. Pasti bagus banget seperti yang di video tadi yang sebelumnya, sebelum acara, saat menampilkan video itu saya terkesan banget gitu loh. Karena saya kira Bapak Ibu, Galeri Melaka itu isinya hanya menampilkan semacam lukisan begitu dan ada tiket masuknya. Dan saya itu kurang paham ini pintu masuknya di mana karena saya pernah salah masuk sebenarnya. Saya ingin banget tuh saat itu berkunjung ke Galeri Melaka, tapi saya masuknya malah pintu KFC. Oh iya. Nah, jadi baiklah. Pintu masuknya sendiri itu di bawah plang KFC-nya tepat, Mbak. Di bawah plangnya tepat. Di sana kan ada hotel Bobo Box juga, ada KFC, dan ada Galeri Melaka. Itu bawah plang banget. Jadi langsung naik ke lantai 2. Baiklah. Nah, ini untuk media sosial sendiri, Pak. Apakah Galeri Melaka itu mungkin gabung sama Perzim ya, Pak? Atau punya Galeri Melaka khusus Jakarta, Pak? Ada, kita gabung semua di Perzim. Kita semua gabung di Perzim, jadi memang acuannya ke Perzim sih. Paling kita update di Maps. Sedikit-sedikit update di Maps. Oh, baiklah. Berarti Bapak Ibu kalau misalnya ada update atau misalnya Galeri Melaka Jakarta itu mengadakan suatu acara di sini, nanti di update-nya itu di Instagram Perzim ya? Ya. Atau kalau mau Instagram sendiri bisa. Jadi kita sharing-sharing sendiri aja, Mbak. Itu dari perintah dari Perzim, kita sharingkan sendiri di WhatsApp, di Instagram, di Facebook semuanya. Facebook. Seperti halnya dulu Februari waktu peresmian kedua ya untuk di sini. Seperti itu. Wah, ini menarik sekali ya karena bergabung dengan Perzim Malaysia langsung ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, kalau misal mungkin di Museum Sejarah Jakarta kita bergabungnya 4 museum ya, Pak RT ya. Jadi ada museum apa aja tuh, Pak RT? Ya, unit pengelola Museum Kesejarahan Jakarta itu ada Museum Prasasti di Tanah Abang, ya, ada Museum Muhammad Hafiz Tamrin di Jalan Kenari, ya, ada juga Museum Juang 45, ya, ada 3 di luar Museum Sejarah Jakarta, nih, ya. Baiklah. Nah ini pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu. Saya agak penasaran nih. Jadi kan kita sekali lagi kita itu frontliners, petugas garda terdepan. Nah menurut Bapak Ibu sendiri, apakah apa sih nih kemampuan atau keahlian khusus yang harus kita miliki sebagai frontliners? Apakah kita harus misalnya mengikuti apa? Atau kita harus mengikuti pelatihan? Atau kita harus misalnya untuk bekerja di Galeri Melaka, apakah kita harus ke Melaka dulu begitu? Mungkin dari Pak RT dulu silakan. Baik, terima kasih. Jadi intinya pelayanan itu yang pertama kali dilihat adalah penampilan ya. Bukan berarti kita mau gaya-gayaan ya, seperti yang tadi dibilang, kesan pertama menentukan ya. Kesan selanjutnya terserah Anda. Iklannya ya. Jadi betul memang Pak. Pada saat kesannya pertama itu kurang meyakinkan, artinya tidak memberikan kesan yang bagus, itu juga memberikan
selanjutnya gitu. Jadi pertama memang selain dari memang tutur kata yang memang harus baik dan sopan ya, sesuai dengan etika tentunya, berpakaian juga seperti itu, juga nanti diperlukan bagaimana mungkin pengetahuan tentang materi atau isi koleksi ya. Mungkin secara garis besar sih seperti itu di pelayanan, karena seorang garda terdepan itu terutama untuk seorang pemandu ya, walaupun mungkin kita bisa masukkan security juga termasuk ya, karena mereka yang pertama kali menyambut, atau juga petugas loket juga seperti itu ya, mereka juga menyambut, memberikan tiket. Tapi untuk pemandu mungkin akan lebih lama ya berkomunikasinya ya, dan juga mereka bisa tahu ini sejarah, koleksi dan lain sebagainya itu dari seorang pemandu ya. Jadi mungkin kalau mohon maaf agak panjang dikit nggak apa-apa Mbak Lulu ya. Nggak apa-apa, Pak RT silakan. Itu kan kita bincang santai ya, istilahnya yang nggak terlalu ini ya, artinya masih ada hubungan dengan itu ya pelayanan. Jadi mungkin mohon maaf kalau untuk security mungkin hanya mohon maaf Bapak Ibu, saya cek suhu tubuh ya dengan termogan, atau mungkin untuk petugas loket berapa orang jumlah kunjungannya gitu kan, atau kita jelaskan gitu ya. Tapi untuk pemandu banyak sekali, dari pembukaannya saja mungkin sudah berbeda. Kalau mereka tidak perlu memperkenalkan diri ya, cukup selamat siang, selamat datang, kita ditambah juga selamat berkunjung di museum ini, perkenalkan saya misalkan sebagai siapa namanya Mas Duki Broto misalkan, yang biasa dipanggilnya Mas Bro gitu kan, bisa aja gitu kan. Artinya dari pembukaan dan lain sebagainya, seorang pemandu itu bisa lebih lama waktunya, dan artinya interaksinya pun bisa lebih lama. Diperlukan kehati-hatian yang lebih dalam berbicara ya, karena interaksinya lama dibanding petugas frontliner yang tadi ya, security ataupun petugas loket. Kira-kira gitu ya Mbak Lulu ya. Baik. Ya. Halo, lanjut. Kalau Mbak, dimut Mbak. Mohon maaf. Nah mungkin selanjutnya Ibu Wulan. Jadi apakah kita harus mempunyai keahlian atau kemampuan khusus apabila kita ingin menjadi frontliner? Ibu, silakan Bu Wulan. Harusnya ada keterampilan khusus. Kalau perlu juga sebenarnya harus ada pelatihannya ya. Tapi pengalaman saya memang masuk Galeri Malaka itu kita berdua nggak ada pelatihan untuk jadi frontliner. Jadi kita otodidak belajar sendiri semuanya. Ya, belajar sendiri semua, lihat dari Google, dari buku, cara nyampaian juga kayak gitu. Tentang, misalnya ceritain sejarah yang Malaka, juga semuanya sendiri, belajar sendiri. Sebenarnya harusnya pelatihan ya, ada pelatihannya. Itu yang saya rasain. Nah, mungkin Pak Rian, silakan. Ya memang untuk khususnya sih tidak ada pelatihan khusus, tapi misalnya untuk di Versim ini ada satu pertemuan kita diundang ke Melaka, itu hanya diberikan, soalnya kan kita menyambut customer pasti customer menanyakan ini di mana Pak, atau lokasi ini di mana, nah seperti itu. Jadi kita menghafal di Melaka itu kita menghafal daerah-daerah mana yang jadi titik zona intinya yang ada di Melaka. Nah, kalau untuk itu sih kita juga ada pelantikan sedikit. Ada pelantikan secara tersurat juga. Seperti itu. Mbak Lulu boleh menambahkan, Mbak Lulu? Ah, boleh, silakan Mbak Lulu Pak. boleh. Silakan Pak. Ya mohon maaf. Mohon maaf tadi saya nggak begitu ini ya. Mau yang tadi masalah ini ya, keahlian khusus ya, kayak semacam pelatihan gitu ya. Ya baik. Saya lupa itu tadi. Jadi betul yang saya tahu untuk teman-teman di sini ya, Pak Wulan, Pak Rian dan Bu Wulan, sebagian besar teman-teman memang sudah bersertifikat ya, karena mereka sudah mengikuti pelatihan di Dinas Pariwisata ya. Jadi yang saya tahu semuanya untuk sertifikat dari dinas mereka sudah punya ya. Tapi untuk yang bergabung dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia itu hanya masih beberapa orang ya. Tapi semuanya sudah tergabung dalam Ikatan Pemandu Museum Indonesia, Mbak Lulu ya, dan sudah bersertifikat dari Dinas Pariwisata.
Begitu Mbak Lulu, bisa dikoreksi kalau salah ya. Iya, terima kasih Pak RT. Nah ini mungkin menarik ya yang tadi yang saya dengar dari Bu Ulan dan juga Pak Rian. Ternyata memang Bu Ulan dan Pak Rian itu belajar dari Google ya, jadi belajar secara mandiri, lalu belajar dari A sampai Z, dari 0 sampai sekarang ini, sampai sudah bekerja selama 8 tahun, dan ini sangat menarik karena sebelum bekerja, jadi ke Melaka dulu ya Bapak ya? Harusnya. Ke Melaka untuk mengadakan pelantikan ya. Jadi mungkin seperti gathering lagi Mbak, diundang kantor tapi tidak untuk wisata seperti itu. Iya, baiklah. Hanya mempelajari daerah-daerah yang ada di Melaka. Wah, seharusnya mungkin ini ya Pak RT, guide Museum Sejarah Jakarta itu pelantikannya di Amsterdam Pak RT. Untuk mempelajari bagian-bagian sejarah kota Belanda. Bukan begitu? Arsitektur Belanda ya Pak. Iya. Aduh ini agak sedih ya, karena kita belum kemana-mana ya Pak RT ya. Sama. Nah, baiklah. Next question nih, mungkin ini pertanyaannya ada kaitannya juga nih dengan sejarah mungkin ya. Menurut Bapak Ibu nih, apa sih hal yang membuat instansi Bapak Ibu menjadi menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan? Dan bagaimana cara kita tuh promosi gitu sebagai seorang frontliner? Nah, mungkin dari Bu Wulan atau Pak Rian, silakan. Pak Rian. Saya dulu. Saya dulu. Oke Mbak, biasanya kita kalau misalkan udah kelihatannya ini agak-agak sepi, kita turun ke bawah, kita perkenalkan, kita ada loh Galeri Melaka Malaysia di atas. Kalau misalkan mau berkunjung silakan. Kita juga ada di sana, ada tempat juga seperti kantor galeri, dia untuk santai-santai, baca-baca buku. Oh yes, saya lupa mengatakan lagi, soalnya di video tadi tidak kesut ya. Di Galeri Melaka itu ada tempat cozy lah kalau misalkan untuk kita ya, tempat untuk bersantai sambil baca-baca, sambil nyari tahu apa sih Melaka atau apa aja sih yang Melaka gitu kan. Ada ruangan khusus Pak. Jadi di Galeri Melaka tulisannya memang kantor galeri, tapi di dalamnya seperti perpustakaan kecil Pak. Nah jadi ya seperti itulah kalau misalkan kita memperkenalkan Galeri Melaka secara langsung ataupun ada pengunjung datang ke sana atau agak-agak bingung, kita persilahkan masuk seperti itu. Baiklah. Nah, tadi kan mungkin Pak Rian dan Bu Wulan sudah menjelaskan ya kalau ada misalnya ada acara di Galeri Melaka, nge-share-nya di Instagram pribadi atau misalnya Facebook pribadi gitu. Facebook. Nah, ini mungkin ada cara tersendiri untuk mempromosikan Galeri Melaka dari Instagram pribadi Bapak Ibu. Kayak kita harus punya ini ya, punya antusias yang tinggi gitu untuk mempromosikan instansi kita bekerja. Apalagi ini sosial medianya pribadi gitu. Jadi memang yang pertama sih kita share yang ada di Perzim dulu Mbak, yang ada di medsos Perzim, kita bagaimana, lalu kita tambahkan caption-caption menarik secara semenarik mungkin, mengundang kawan-kawan kita. Biasanya kan kalau misalkan di Facebook seperti itu, kebanyakannya kawan-kawan kita, jarang-jarang yang umum juga, atau di WhatsApp juga lebih banyak orang yang kenal sama kita. Seperti itu sih. Jadi tidak ada tambahan khusus sih. Kita hanya men-share saja yang ada di Perzim, terus kita tambahin caption-caption sedikit untuk menarik perhatian tentunya. Baiklah, nah mungkin keuntungan juga ya dari Instagram, kalau misalnya kita promosi di Instagram pribadi atau sosmed pribadi, keuntungannya teman-teman kita juga bisa berkunjung. Iya, terus teman-teman kita juga mungkin bisa ngepromosiin lagi ke teman-temannya, jadi mungkin luas ya, lebih luas. Nah, dari Pak RT sendiri, bagaimana nih? Apa yang membuat instansi tempat Pak RT bekerja itu menarik untuk dikunjungi? Baik, terima kasih Mbak Lulu. Jadi, dari namanya saja, museum ini adalah Museum Sejarah Jakarta ya. Jadi, orang sudah terbayang, mungkin koleksinya menceritakan tentang koleksi Jakarta ya. Jadi, dari mulai masa prasejarah sampai sekarang.
Jadi kalau menurut pendapat saya, kalau orang Jakarta sendiri ya tidak tahu sejarah Jakarta, ya, di mana di sini sejarahnya pun ceritain dari mulai Sunda Kalapa, Jayakarta menjadi Batavia sampai terakhir sekarang menjadi Jakarta, itu bisa tahu dengan adanya berkunjung di Museum Sejarah Jakarta ini. Pun misalkan untuk orang luar Jakarta, bukankah Jakarta itu juga menjadi ibu kota provinsi, ibu kota negara Republik Indonesia kan, dan jadi ikonnya gitu kan. Jadi wajar lah kalau mereka juga punya rasa pengen tahu gitu kan. Jadi menurut pendapat saya alangkah sangat-sangat wajar sekali apabila mereka datang ke sini, karena banyak sekali selain memang untuk berekreasi bisa dijadikan sebagai tempat edukasi ya. Kadang-kadang juga untuk mahasiswa ya, untuk belajar bisa ya. Jadi intinya datang ke Museum Sejarah Jakarta itu promosi ya, tidak ada ruginya ya. Silakan datang, tapi tetap masa sekarang itu harus jaga jarak ya, karena masa pandemi. Intinya seperti itu, tidak ada ruginya karena banyak hal positif yang bisa didapatkan baik untuk pelajar maupun untuk umum ya, atau orang dewasa lain. Kira-kira begitu Mbak Lulu, promosi ya. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Nah, mungkin next question ini bisa ada kaitannya dengan program kali ya. Nah, kita kan pandemi ini sudah berlangsung dari Maret ya Bapak Ibu. Nah, mungkin dari Maret, April, Mei kita selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulan itu tutup untuk umum. Nah, apakah di instansi tempat Bapak Ibu bekerja itu punya program virtual? Nah, apa aja sih program yang diadakan di instansi Bapak Ibu selama masa pandemi? Boleh dari Pak Rian terlebih dahulu? Terima kasih Mbak Lulu. Untuk program virtual khusus sih nggak ada. Kita lebih ke by chat ya, by WhatsApp. Di grup juga itu kita lebih langsung, lebih up to date juga. Kalau misalnya untuk meeting-meeting secara seperti ini, Zoom, itu tidak diadakan. Tapi kalau misalnya untuk tutup, memang tutup selama lebih dari 3 bulan ya, kalau nggak salah. Lebih dari 3 bulan dari Maret. Seperti itu, Pak. Nah, apakah di Galeri Melaka Jakarta sendiri, Pak, mengizinkan apabila ada anak misalnya dari SMK Pariwisata atau mungkin dari universitas untuk PKL atau magang? Oh, nggak ada, Pak. Soalnya kita ini hanya galeri, tidak terlalu besar juga, jadi memang instansinya jauh dari Malaysia. Untuk perizinannya juga memang agak lumayan, bukan lumayan sih, memang tidak bisa. 100% tidak bisa kalau misalkan di kami. Jadi memang hanya kantor galeri saja. Tapi mungkin kalau misalkan silakan Pak. Tapi memang kalau misalkan untuk di Perzim sendiri di Malaysia memang boleh. Ada nah, PKL. Itu yang ingin saya tanyakan, Pak. Ya. Nah, berarti saya boleh kali ya magang di sana. Boleh Mbak. Soalnya menurut informasi pejabat yang ada di Perzim itu, kita sebutnya pejabat ya kalau misalkan di sana, pejabat yang ada di Perzim itu, kadang-kala ada PKL juga yang dari Indonesia magang di Perzim. Cocok sekali. Mungkin bisa dijadikan next destination. Boleh. Nah, mungkin dari Pak RT sendiri, program virtual dari UP Museum Kesejarahan Jakarta itu apa aja sih, Pak RT? Baik, selama pandemi ini ya. Betul. Jadi sebenarnya untuk virtual yang katakanlah kita lakukan di Museum Sejarah ini banyak sekali ya, Mbak Lulu ya. Baik itu virtual yang biasa lokasi-lokasi yang dikunjungi oleh pengunjung di hari biasa. Ada juga kita buat virtual di mana memang lokasi itu tidak pernah dikunjungi oleh pengunjung umum. Seperti halnya kita kemarin di Bangker ya, di Menara ya. Jadi ada beberapa virtual yang memang kita buat, katakanlah seperti itu, supaya pengunjung tahu bahwa ada lokasi-lokasi yang selama ini tidak pernah dikunjungi untuk umum, tapi sekarang bisa disaksikan melalui virtual. Bahkan kita juga kemarin sempat membuat virtual gabungan dengan museum yang ada di sekitar sini ya. Waktu itu dengan Museum Bank Indonesia, Museum Bahari, juga Museum Bank Mandiri ya. Itu membuat virtual di mana lokasi yang kita buat itu juga tidak umum, artinya tidak dikunjungi oleh pengunjung umum. Jadi dengan adanya virtual itu pengunjung umumnya bisa tahu bahwa ada lokasi-lokasi memang yang selama ini mereka tidak tahu.
Jadi banyak sekali berarti berbentuk video ya Pak ya? Ya, betul Pak. Video, dalam ya? bentuk video Pak. Dalam bentuk video, jadi tidak terlalu lama sih ya. Mungkin yang lama itu kemarin kita Pangeran Ponorogo ruangannya itu sekitar 20 menitan. Tapi rata-rata kalau virtual yang lainnya mungkin bisa 10 sampai 20 menit lah Pak. Tidak terlalu lama ya. Karena mungkin kalau terlalu lama orang bukan juga ini ya. Tapi memang bervariasi sih Pak. Bervariasi dalam artian tergantung panjang pendek dari cerita koleksi tersebut. Tapi yang jelas banyak sekali virtual yang sudah kita buat untuk kita promosikan ke medsos ya, ke masyarakat umum. Begitu Pak kira-kira. Terima kasih. Wah, mungkin ini selama online, selama masa pandemi ini juga agak pusing ya Pak RT ya, karena kita harus mengurus peserta PKL online, peserta magang online. Betul. Dan juga kita mengurus ini ya Pak RT, virtual, kita harus menjadi artisnya. Mungkin agak lelah ya. Selalu ada praktikal ya Pak ya, atau PKL ya Pak ya, untuk di galeri di Museum Sejarah Jakarta itu. Selalu ada magang gitu kan. Mungkin bisa diceritakan Pak RT, selama pandemi ini apakah kita menerima PKL atau peserta magang? Baik, terima kasih Mbak Lulu. Jadi Pak Rian dan Bu Wulan, selama pandemik ini kira-kira dari Maret kemarin ya, kita memang tidak mengadakan PKL luring ya, artinya langsung ke sini tidak. Karena jangankan cerita PKL, karyawan pun kemarin sempat beberapa bulan ya, kita Mbak Lulu ya, nggak masuk ya. Di lockdown ya. Musimnya tutup ya. Tapi mungkin bisa saya promosi ya, Museum Sejarah Jakarta adalah satu-satunya museum yang masih menyelenggarakan PKL online ya, untuk siswa SMK pariwisata yang ada di Jabodetabek. Dan itu banyak sekali pesertanya. Terakhir sampai bulan ini sekitar, hitungan saya itu masih sekitar 500 siswa ya. Jadi maksudnya gini, pun mereka tidak datang langsung ke lokasi, tapi secara pengetahuan materi yang selama ini diberikan langsung bisa kita berikan via online. Dan mereka nanti tetap mendapatkan sertifikat ya. Mereka tetap mempunyai kegiatan positif di rumah, tetap masih bisa PKL online walaupun tidak datang langsung ke museum. Jadi intinya seperti itu ya. Peminatnya banyak sekali. Bahkan boleh promosi sekarang sudah mendaftar yang dari mana? Senduro itu dari mana Mbak Lulu? Jawa Tengah, Jawa Timur? Jawa Timur, dari Lumajang. Jawa Timur ya. Selain Jabodetabek. Jadi intinya gini Bapak Ibu, alhamdulillah Museum Sejarah Jakarta ini tetap bisa memberikan pelayanan PKL online ya, karena itu sangat membantu mereka, apalagi di saat pandemik seperti ini ya. Karena mereka masih tetap dapat ilmu, pengetahuan, dan bukti itu bisa didapat dengan sertifikat pada akhir masa PKL-nya. Begitu ya Mbak Lulu ya. Terima kasih mungkin, ya. Iya. Ya baiklah Bapak Ibu, mungkin itu suka duka selama bekerja di frontliners ya. Apalagi kalau misalnya pengalaman saya pribadi saya sendiri, ini saya bekerja pertama kalinya mengalami pandemi Bapak Ibu. Iya. Langsung kena lockdown Mbak ya? Iya, langsung kena lockdown pertama kali, merasakan apa itu bekerja dari rumah, istilahnya work from home. Lalu kita juga ada misalnya beberapa hari selama seminggu kita ke museum, lalu kita bekerja dari sini walaupun museumnya tutup, kita tetap di sini. Misal kita menyelesaikan tugas-tugas atau menyelesaikan tugas PKL online tersebut, begitu ya Pak RT. Nah itu kan suka dukanya apalagi pandemi ya. Nah Bapak Ibu sebelum pandemi ini, atau kan mungkin Bapak Ibu bekerja sudah lama, cukup lama, dan mungkin bisa dibilang orang yang ahli di menjadi petugas garda terdepan. Nah boleh ceritakan nggak sih Bapak Ibu selama bekerja menjadi petugas garda terdepan ini atau frontliner, suka dukanya itu apa aja? Dan mungkin Bapak Ibu punya nggak sih pengalaman berharga yang tidak bisa dilupakan selama bertugas menjadi frontliner? Mungkin dari Ibu Wulan, silakan. Suka dukanya dulu boleh? Boleh, silakan. Dukanya karena kita jauh dari Malaysianya, dari kantornya. Jadi kalau ada apa-apa memang agak susah. Jadi cuma berhubungannya lewat
WhatsApp atau email gitu. Kadang mereka tanggepinnya cepat, kadang lama. Itu yang kita yang susahnya. Sukanya karena kita banyak ketemu banyak orang. Jadi saat orang nanya ke kita antusias, kita juga antusias. Jadi dia sukanya kayak gitu. Terus ketemu banyak orang kayak ada pengunjung yang nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris. Ya kan itu juga lucu. Sukanya kayak gitu. Jadi Pak Rian mengeluarkan bahasa isyarat sendiri. Nah, bahasa isyarat itu. Spesialis kita bahasa isyarat sebenarnya, Mbak. Iya. Kayak gitu. Pak Rian lanjutin. Mungkin pengalamannya juga bisa diceritakan Ibu, pengalaman berharga apa aja sih yang mungkin tidak bisa Bu Wulan lupakan selama bekerja bertugas menjadi frontliner? Apa ya? Saya lupa jadinya. Apa varian pengalaman berharga? Apa ya? Saya lupa Mbak, saking banyak pengalaman. Varian dulu. Experience-nya sudah banyak, boleh mungkin varian silakan lanjutkan. Saya bingung. Untuk yang tadi ya di awal tadi itu saya ceritain dukanya dulu, tapi agak lucu Mbak nih dukanya. Boleh Pak. Jadi yang pertama memang benar, kita itu di sini cuma berdua Pak, Mas Bartanya. Kita di sini hanya berdua, jadi dari mandat dari pemerintahan, soalnya kami langsung dari pemerintahan, diutus di pemerintahan Melaka, itu bagian pariwisatanya. Dia mendirikan galeri di sini. Nah itu susahnya itu memang kita tidak bisa langsung, Mbak. Jadi memang via WhatsApp. Kadang untuk surat lebih formalnya lagi, ke formalnya lagi, lebih ke email. Biasanya lewat WhatsApp sih, grup. Begitu kalau misalkan ada info-info. Nah jadi kalau misalkan ada permasalahannya juga, dukanya itu susah, Mbak. Jadi memang untuk di grup memang cepat, tapi kalau misalnya untuk perintah di sana agak lumayan lama. Soalnya jarak juga sih. Jarak juga. Jadi kalau misalkan kita ada apa-apa yang urgent, nunggu mereka surat perintah dulu, datang ke Indonesia baru boleh mereka ke sini. Mungkin dari jarak dan untuk, juga waktu kali ya Pak. Jadi kalau misalkan kita ada masalah di galeri, kita ajukan kepada Perzim. Jadi Perzim menunggu surat perintah dulu untuk datang ke Indonesia, Pak. Pak, seperti itu. Nah, untuk duka lucunya nih, ada cerita kita juga. Waktu itu Kak, ada rombongan 5 orang datang dari Cina. Mereka itu memang hanya menggunakan bahasa Cina saja. Mereka tidak ada satupun menggunakan bahasa Inggris. Nah itulah suka yang lucunya itu, bagaimana kita mengeluarkan bahasa isyarat pada mereka, antara mereka juga tidak ngerti, kita tidak ngerti. Itu yang jadi permasalahan, Pak. Mungkin bisa jadi dicontohkan, Pak, bagaimana bahasa isyaratnya? Jadi memang kita seperti arahan-arahan menunjukkan atau baca, yang memang mereka juga sedikit-sedikit ngomong bahasa Inggris, mereka ngomong bahwa saya tidak bisa berbicara bahasa Inggris, seperti itu, Bu. Jadi kita tunjukkan sepatah dua patah kata atau ini apa itu apa, walaupun mereka kurang-kurang mengerti juga. Seperti ini itu menarik, ya? Kan bahasa isyarat yang tiba-tiba kita keluarkan begitu saja, tidak ada perencanaan. Baiklah, mungkin pengalamannya Pak, pengalaman berharga apa aja sih Pak yang Pak Rian alami selama bekerja sebagai frontliner? Itu banyak banget Mbak. Kalau pengalaman berharga itu selama saya di bawah Perzim ini, di Galeri Melaka ini. Jadi pengalaman berharganya bertemu orang-orang berbeda tentunya. Jadi kita pengalamannya juga sangat-sangat berbeda setiap harinya. Apalagi kalau misalkan pengunjungnya lagi ramai, berbeda-beda sifat dari customer-nya itu sendiri. Kita hari ini pengunjungnya seperti ini, hari kedua seperti ini lagi, itu banyak sekali. Dan kita juga asalnya tidak tahu kan kita bukan orang Melayu ya Mbak ya, bukan orang Melayu. Saya notabene dari Bandung juga, saya dari daerah Bandung, Mbak Wulan dari daerah Jakarta. Jadi tidak mengetahui bahasa Melayu sedikit pun Pak pertamanya. Pertamanya tidak mengetahui bahasa Melayu seperti itu. Jadi sekarang kesini banyak ngobrol dengan
orang Persia, orang pusat. Lama kemudian dapat terkuasai sedikitnya bahasa Melayu. Itu pengalaman berharga saya. Ya baiklah, Itu mungkin sekarang giliran Pak RT. Wah, ini mungkin agak menarik ya. Oleh sebab itu saya mungkin sangat tertarik untuk berkunjung ke Melaka. Mungkin dengan berkunjung ke Melaka saya juga bisa menguasai bahasa Melayu. Karena mungkin terkadang kan mungkin ada beberapa orang yang belajar bahasa Inggris itu biasa dari film, Pak. Apalagi kalau misalnya di TV Indonesia sendiri kita ada menampilkan berbagai macam misal kartun yang berbahasa Melayu. Nah ternyata dari situ nggak cukup. Kita harus sepertinya saya harus berkunjung ke Melaka sendiri untuk menguasai bahasa Melayu. Gitu. Mohon maaf Pak, Mbak Lulu. Jadi memang di Galeri Melaka itu untuk seperti tanda bacaannya, tulisannya mengarah ke Melayu semua, Mbak. Jadi bukan bahasa Indonesia. Jadi translatean Melayu dengan Inggris. Seperti itu. Oh, ini menarik banget ya. Kalau misalnya kita mungkin Pak RT apakah ada sedikit perbedaan, Mbak, bahasanya. Oh iya. Tapi mungkin apabila ada turis atau misalnya wisatawan lokal yang berkunjung mungkin bisa minta bantuan Bung Wulan atau Pak Rian ya untuk menjelaskan. Ya karena kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat bahasa Melayu agak ini apa sama seperti bahasa Indonesia sama perbedaannya sudah beda. Iya, artinya seperti kembar tapi tak sama sih. Iya. Sebenarnya masih bisa kita baca ya Pak. Cuma kalau misal sudah untuk mengartikan mungkin sangat beda ya artinya ya. Lebih ke bahasa-bahasa formalnya yang memang agak sulit. Oh, baiklah. Mungkin saya juga belajar nih apa yang saya tonton di kartun Melayu itu ternyata tidak sesuai dengan bahasa yang formal, yang mungkin yang biasa diucapkan oleh orang Melayu yang langsung ya Pak. Iya. Baiklah, ya memang kalau misalkan untuk di kartun itu, oh ya silakan Pak. Oh ya, nggak apa-apa Pak Rian, lanjutkan. Kalau misalkan untuk di kartun itu memang bahasa formal pada Malaysia ya, negara Malaysia itu formal banget kalau misalkan untuk di kartun, di film seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk bahasa biasanya atau bahasa bakunya masyarakat itu berbeda-beda Mbak. Pasti dari 13 negeri itu ada kebiasaan tersendiri. Melaka, Penang, seperti Kuala Lumpur, itu Kuala Lumpur seperti Jakartanya lah di kita. Itu berbeda-beda, ada bahasa gaulnya masing-masing seperti itu. Nah, agak sulit juga sih. Ini menarik banget karena mungkin saya juga punya teman dari Malaysia dan kebetulan saat mengikuti acara tersebut teman saya berasal dari Sabah, Sarawak ya Pak ya. Mungkin yang berasal dari Kuala Lumpur dan juga Sarawak. Dan ternyata yang di KL itu lebih condong ada bahasa Inggrisnya ya Pak ya. Jadi kebanyakan bahasa Inggrisnya daripada yang Sarawak. Mungkin yang di Sarawak itu Melayunya sangat amat kental. Iya memang. Dan Melayu juga berbeda-beda untuk bahasa umumnya mereka, bahasa masyarakat mereka. Pasti ada yang beda. Untuk penyebutan seperti apa itu pasti ada yang berbeda. Sama kayak bahasa Indonesia beda-beda. Ada bahasa daerahnya. Iya. Mungkin sekarang giliran Pak RT, apakah mungkin kita di explanation-nya ada bahasa Belandanya Pak RT? Silakan. Suka dukanya apa aja sih nih Pak RT nih? Suka dukanya ya. Pak Lulu, dimulai dari duka ya. Sebenarnya sih boleh dibilang bukan duka ya. Nggak ada sih sebenarnya banyak dukanya. Jadi paling pun itu adalah sesuatu yang kayak apa ya, tes kesabaran lah. Misalkan gini, ada tamu yang udah janjian nih misalkan, padahal sudah dari kemarin udah kasih tahu gitu kan, Pak besok saya datang jam 11 gitu kan sama rombongan. Kita tunggu nih jam 11, bahkan dari setengah 11 kita udah standby. Nah terus setengah 12 belum datang juga gitu, padahal udah kita hubungi teleponnya nggak aktif, sampai akhirnya waktunya istirahat pun kita lewatkan sambil tetap menunggu. Nah, padahal ternyata mereka memang ada kendala di perjalanan dan lain sebagainya. Tapi intinya gini, hal seperti itu bisa saja terjadi ya. Artinya kita harus tetap mengalahkan waktu istirahat kita untuk menepati janji menunggu kedatangan pengunjung gitu ya. Tapi hal-hal seperti ini memang tidak terlalu banyak ya. Tapi artinya pernah juga terjadi seperti itu. Kita sudah menunggu lama, bahkan kita tidak istirahat pun
mereka baru datang dengan alasan baterainya lowbat lah, tidak bisa dihubungi gitu kan, ada kendala di jalan seperti itu. Itu mungkin yang dimaksud duka ya Belulu ya, apa artinya tes kesabaran lah seperti itu. Tapi banyaknya itu sukanya, maksudnya gini, kita ketemu dengan banyak orang dari berbagai daerah, dari berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang budaya ya. Jadi kita bisa perhatikan juga nih yang datang ke sini, mereka memang datang itu khusus untuk rekreasi, foto-foto, cari jajanan tradisional, memang mereka sungguh-sungguh pengen mendalami tentang sejarah dan koleksinya. Di situ kita bisa lihat ya, pada saat kita bawa mereka touring ke ruang tata pamer. Jadi artinya gini, kita bisa belajar kayak semacam psikologis. Oh, lagi ternyata tujuannya itu seperti ini. Tujuannya itu bukan ke ini gitu loh. Artinya bisa kita belajar mendalami kemauan pengunjung gitu loh. Jadi banyak sekali hal yang baik yang bisa kita dapat ya dari bertemunya kita dengan berbagai macam pengunjung ya, dengan berbagai macam latar belakang. Itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Jadi intinya banyak hal sukanya Belulu ketimbang dukanya. Baik Mbak Lulu. Ya, terima kasih. Untuk pengalaman berharga sendiri Pak RT. Nah, selama Pak RT bertugas menjadi frontliner, ada nggak sih pengalaman berharga yang tidak bisa Pak RT lupakan? Halo Pak RT. Oh ini kita ada sedikit kendala ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Ya, lo signal di Pak RT. Oke, baiklah. Iya. Halo Pak RT. Ya. Di unmute dulu mungkin Pak RT. Oh iya, mohon maaf. Tadi setiap kali kena jaringan terus tiba-tiba langsung unmute ya gitu ya. Iya. Tadi sempat terputus tadi. Iya. Baik. Tadi pengalaman ya, Malulu ya, yang mungkin agak berkesan. Ya. Betul. Ya, yang agak berkesan ya. Jadi gini, ini berkesan bagi saya ya, mungkin kesan bagi tiap orang memang berbeda ya. Sekali waktu ada rombongan siswa dari Bogor. Sekali waktu itu saya tidak begitu biasa aja, sambutan biasa karena mereka rombongan kita sambut, kita rapikan. Nah, guru-gurunya itu ceritanya setelah mereka saya rapikan, biasalah kita arahkan ke ruang tata pamer, saya beri pengarahan, terus teman-teman yang lain yang membawa. Nah, yang ibu guru ini ceritanya iseng-iseng saya tanya nih, karena mereka ibu ini ketua kelompoknya sepertinya tidak mau ikut ke sana karena sudah diwakili ya. Saya tanya, Bu, Bogornya di mana gitu kan. Begitu saya tanya-tanya, ternyata itu dekat rumah teman saya gitu kan. Nah, pas begitu saya tanya, ini dulu saya punya teman loh Bu di sini, rumahnya dekat musola ini, sehingga saya dulu udah lama sekali. Oh, itu ibu saya gitu kan. Oh, saya kaget. Yang benar, iya. Terus saya tanya, gimana ibumu sehat gini-gini? Ibu sudah meninggal Pak. Innalillahi. Saya begitu senang, langsung sedih gitu kan. Begitu pertama dia ngaku anaknya, senang saya. Tapi begitu dia bilang ibu sudah nggak ada, langsung berubah saya jadi sedih. Terus kenapa, sakit apa? Ibu meninggal waktu melahirkan adik saya. Wah udah tuh, nggak ada. Akhirnya tuh tanpa sengaja, artinya gini, pengalaman itu adalah sesuatu yang berharga di mana saya bisa ketemu dengan anak teman baik saya gitu ya. Walaupun ya saya tidak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, tapi paling tidak silaturahmi ya sudah terputus ya, saya bisa komunikasi sampai sekarang. Itu salah satu yang baru berkesan bagi saya ya. Makasih ya itu. Wah, ini mungkin menarik ya Bapak Ibu ya, kalau kita bekerja sebagai frontliner pastinya kita bertemu banyak orang. Kita itu kadang-kadang nih entah bisa kita itu kadang bisa bertemu dengan misalnya temannya teman kita atau temannya saudara kita atau mungkin saudaranya saudara kita ya. Jadi mungkin hikmah atau keistimewaan bekerja sebagai frontliner itu kita jadi bisa menyatukan satu dunia gitu. Baiklah, Bapak Ibu, mungkin ini pertanyaan terakhir. Karena semakin berkembangnya zaman, terus semakin berkembangnya globalisasi,
kebanyakan mungkin anak muda itu lebih memilih pekerjaan yang simple, lebih memilih pekerjaan yang tidak menguras tenaga, tidak menguras pikiran juga. Nah, apakah Bapak Ibu mempunyai pesan untuk generasi muda dan apakah pesan tersebut? Mungkin bisa dimulai dari Bung Wulan. Pesan. Apa ya? Pesan untuk anak muda yang sekarang paling stay safe, pakai masker jangan lupa. Kayak pekerjaan. Sekarang semua orang pasti pengen kerja yang nggak susah, nggak banyak mikir, gaji gede. Gimana ya? Anak muda zaman sekarang. Varian bantu saya bingung. Varian tolong. Silakan Varian. Hanya 2 kata saja sih untuk pesan-pesan untuk pemudi untuk zaman sekarang ya, zaman now lah ya Pak ya, saya sebutnya seperti Bapak pemuda zaman now nih. pemuda Pak ya, kita pemuda, pesannya itu stay humble dan percaya diri, itu aja. Baiklah, untuk Pak RT silakan. Baik, Mbak Lulu, mungkin untuk anak muda, mungkin anak-anak sekarang menyebutnya anak milenial gitu ya. Karena kalau udah seusia saya ini anak kolonial, jadi udah zaman baheula gitu ya, udah kelewat gitu ya, udah kolonial. Nah, untuk anak-anak milenial atau anak muda zaman sekarang, ya kalau boleh menurut pendapat saya nih, kunjungilah museum ya, jangan cuman mungkin ke mall seperti itu misalnya ya. Kenapa? Karena museum itu banyak sekali hal positif yang bisa didapat ya, di mana selain memang bisa berwisata juga banyak pendidikan, ilmu pengetahuan, pelajaran ya, yang itu sangat bermanfaat ya. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh Bung Karno ya, jas merah ya. Tolong jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi untuk generasi muda, berkunjunglah ke museum ya, dapatkanlah pengetahuan tambahan di museum karena itu sangat bermanfaat. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih Mbak Lulu. Baiklah, ini sangat menarik ya. Kita sebagai generasi muda harus tetap stay humble. Lalu karena ini sedang masa pandemi, percaya diri juga ya. Jadi nggak apa-apa ya mungkin malu-maluin tapi membanggakan gitu loh. Jadi kita nggak boleh. Jadi saya pernah mungkin dapat suatu wejangan nih dari Pak Alex, kita kalau sebagai pemandu atau frontliner kita urat malunya harus putus ya Pak RT ya. Jadi kita harus, iya kenapa begitu? Karena kita ini harus totalitas dalam memberikan pelayanan. Kita juga harus sepenuh hati. Jadi dari start to finish kita harus memberikan seluruh hati kita kepada pengunjung yang kita bawa. Bukan begitu ya Pak RT ya? Pemalu boleh, tapi jangan malu-maluin. Ya, memandu boleh, tapi nggak boleh malu-maluin. Nah, baiklah, Bapak Ibu, untuk informasi Bapak Ibu sekalian, talk show dengan tajuk Daily Life of the Frontliners ini merupakan segmen ketiga dari program Unit Pengelola Museum Sejarah Jakarta bekerja sama dengan Perzim, yaitu Bisik Tetangga. Nah, bisik itu ada artinya Bapak Ibu, artinya bincang asik tetangga. Karena Indonesia dan Malaysia adalah tetangga, kita adalah saudara serumpun. Dengan begitu mungkin kita akan selanjutnya bisa bekerja sama, mungkin bisa datang ke Malaysia langsung atau mungkin orang Perzimnya bisa datang ke Indonesia langsung. Ya, baiklah Bapak Ibu, sudah pukul 11.30. Terima kasih atas waktunya. Sudah hadir dalam talk show kita pada kali ini, sudah hadir dalam Bincang Asik Tetangga pada hari ini. Ini mungkin ilmu yang Bapak Ibu berikan sangat amat bermanfaat untuk saya. Semoga ilmu yang diberikan juga bermanfaat untuk audiens kita. Dan jangan lupa untuk kunjungi Galeri Melaka Jakarta, letaknya ada di kawasan Kota Tua. Ada di gedung pos
Indonesia ya Pak ya? Indonesia. Lantai 2. Lantai 2. Nanti jangan lupa, jangan kagok kalau misal sudah berkunjung ke Galeri Melaka Jakarta, nanti bisa bertemu dengan Pak Rian atau Bu Wulan. Dan juga dipandu dengan Pak Rian atau Bu Wulan. Dan jangan lupa untuk mengunjungi museum. Tadi seperti kata Pak RT, yang dikutip oleh Presiden pertama, Bapak Soekarno, jas merah. Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Akhir kata, saya akan memberikan pantun. Apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Apabila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Mbak Lulu. Terima kasih Terima Bapak kasih Suparta. undangannya. Terima kasih Bu Wulan, Pak Rian, dan Pak Suparta. Kami Terima kasih, tunggu loh di Galeri Melaka. Mohon kesalahan kekurangan. Terima kasih. Terima kasih Galeri Melaka Mohon maaf Jakarta atas dan juga salah-salah kata Bapak. Iya, Pak. Mbak Lulu. Nanti tunggu kehadiran kamu ya, Pak. Iya. Pasti. Ya. Museum di hatiku. Sampai jumpa.